Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang berdirinya sejarah kaum Muhammadiyahan. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dea Ayu Lestari, NPM 2005-1631. Perkenalkan, nama saya Rahmatika, NPM 251-618. Perkenalkan, saya Karunisa, NPM 2005-160033. Nama saya Alfia Dona Lara Sirait, NPM 20051600020. Nah, berikutnya inilah penjelasan dari kami. Muhammadiyah didirikan pada 8 Zulhijjah 1330H 18 November 1912 di Kampung Kauman, Yogyakarta oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Pada tanggal 20 Desember 1912, organisasi ini mengajukan pengesahannya dengan mengirimkan Statuten Muhammadiyah. Anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama tahun 1912 yang pada akhirnya disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 12 Agustus 1914. Faktor yang menjadi latar belakang berdirinya organisasi Islam Muhammadiyah adalah ketika Kyai Haji Ahmad Dahlan menyadari banyaknya masyarakat Indonesia yang menganut Islam dengan berbagai macam pengaruh mistik yang merupakan dampak dari adaptasi masyarakat antara beberapa tradisi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Serta karena adanya pengaruh negara penjajah yang datang ke Indonesia lalu mulai menyebarkan paham modernisasi Eropa, mulai dari paham individualisme, liberalisme, rasionalisme hingga sekulerisme. Keinginan dari Kyai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi yang dapat dijadikan sebagai alat perjuangan dan dakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber pada Al-Quran, Surat Al-Imran ayat 104 dan Surat Al-Ma'un sebagai sumber dari gerakan sosial praktis untuk mewujudkan gerakan tauhid. Ketidakmurnian ajaran Islam yang dipahami oleh sebagian umat Islam Indonesia sebagai bentuk adaptasi tidak tuntas antara tradisi Islam dan tradisi lokal Nusantara dalam awal bermuatan faham animisme dan dinamisme, sehingga dalam prakteknya umat Islam di Indonesia memperlihatkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama yang berhubungan dengan prinsip akidah Islam yang menolak segala bentuk kemusyrikan, taklid, bid'ah, dan khurafat, sehingga pemurnian ajaran menjadi pilihan mutlak bagi umat Islam di Indonesia. Keterbelakangan umat Islam Indonesia dalam segi kehidupan menjadi sumber keprihatinan untuk mencarikan solusi agar dapat keluar menjadi keterbelakangan. Keterbelakangan umat Islam dalam dunia pendidikan menjadi sumber utama keterbelakangan dalam peradaban. Pesantren tidak bisa selamanya dianggap menjadi sumber lahirnya generasi baru, muda Islam yang berpikir modern. Kesejahteraan umat Islam akan tetap berada di bawah garis kemiskinan jika kebodohan masih melingkupi umat Islam Indonesia. Maraknya kristenisasi di Indonesia sebagai efek domino dari imperialisme Eropa ke dunia timur yang mayoritas beragama Islam. Proyek kristenisasi satu paket dengan proyek imperialisme dan modernisasi bangsa Eropa. Selain keinginan untuk memperluas daerah koloni untuk memasarkan produk-produk hasil revolusi industri yang melanda Eropa. Imperialisme Eropa tidak hanya membonceng gerilya gerejawan dan para penginjil untuk menyampaikan ajaran Yesus, untuk menyapa umat manusia di seluruh dunia untuk mengikuti ajaran Yesus, tetapi juga membawa angin modernisasi yang sedang melanda Eropa. Modernisasi yang menghembus melalui model pendidikan Barat atau Belanda di Indonesia, mengusung paham-paham yang melahirkan murnisasi Eropa, seperti sekularisme, individualisme, liberalisme, dan rasionalisme. Jika penetrasi itu tidak dihentikan, maka akan terlahir generasi baru Islam yang rasional tetapi liberal dan sekuler. Demikian dari pemaparan kelompok kami, semoga bermanfaat bagi para pembaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.